Sahabatku semuanya, saya ingin berbagi tentang sebuah prinsip yang saya pegang ketika saya berdagang, berbisnis, atau berniaga. Bahkan bukan hanya dalam keadaan berbisnis, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, prinsip ini adalah prinsip bayar dulu, baru pakai. Alias, jangan ngutang. Nah, ini yang seringkali terjadi, terutama di Indonesia, sahabat-sahabatku semuanya, bahkan anak-anak muda sekarang sudah berani berhutang. Saya dulu pernah punya utang miliaran, dan rasanya apa? Stres. Nggak bahagia, nggak tenang, hidup kayaknya dikejar-kejar dengan sesuatu yang harusnya nggak perlu gitu. Nah, dan apakah hutang itu tidak boleh di dalam Islam? Hutang itu boleh. Tapi sebaiknya jangan berhutang. Dan kita bahas ini bukan hutang riba ya. Apalagi hutang riba gitu loh. Ini utang tanpa riba aja sebisa mungkin kita jauhi deh. Kenapa? Ya karena hidup kita nggak tenang. Sekarang bisnis nggak tenang, keluarga nggak tenang, bahkan ibadah pun nggak tenang. Banyak kehancuran rumah tangga, kehancuran bisnis, kehancuran hidup berawal dari utang piutang. Nah, jadi kalau bisa hidup itu jangan sampai kita punya utang. Kenapa? Karena kalau misalnya nih kita meninggal dunia dalam keadaan berjihad, kemudian mati syahid, atau kita meninggal karena corona deh, dan kita menjadi orang yang mati syahid. Tapi kalau kita masih punya utang, maka percuma. Kenapa? Karena Allah tidak mengampuni utang-utang kita. Allah tidak menerima syahid kita. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi semua orang yang mati syahid itu akan diampuni semua dosanya kecuali mereka yang masih punya utang. Nah, jadi sebisa mungkin hidup jangan sampai punya utang. Mas Edvan, tapi motivator, trainer, coach lain kok bilangnya kalau bisa kita punya utang biar kita jadi terpacu buat bisa bayar utang. Atau mungkin Anda mengatakan ya biar kepepet, the power of kepepet. Nah, teman-teman, ada banyak cara untuk menghadirkan the power of kepepet, tapi please nggak usah utang. Kenapa? Karena bukan hanya dunia urusannya akan kebawa sampai ke akhirat. Dan ini ngeri banget. Bayangin, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kamu ingin mengetahui perumpamaan kehidupan dunia dan akhirat, maka pergilah ke sisi samudra, kemudian celupkan jari telunjukmu ke dalam air samudra itu, air yang menetes dari jari telunjukmu itulah perumpamaan kehidupan dunia. Dan sisanya air yang tergenang, seluas dan sedalam samudra, itu adalah perumpamaan kehidupan akhirat. Bayangkan kita hidup setetes, kita gadaikan hidup setetes kita untuk kehidupan yang seluas sedalam samudra di akhirat. Kita gadaikan kebahagiaan sesaat yang setetes itu untuk siksaan seluas dan sedalam samudra sepanjang hayat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kalau bisa kita tahan untuk tidak berhutang. Jadi prinsipnya adalah bayar dulu baru pakai. Nah, kalau kebanyakan kita kan di Indonesia pakai dulu nih, baru tiap bulan kredit, tiap bulan nyicil. Nah, ini yang bikin kita hancur di dalam finansial. Misalnya kita pengen punya rumah, tapi ternyata uangnya belum cukup nih. Nah, kebanyakan orang akan memilih untuk ambil kredit KPR, KPA, dan seterusnya. Akhirnya apa? Nyicil tiap bulan, rumahnya dipakai dulu. Pakai dulu, baru bayar belakangan. Nah, bayangkan kalau unsurnya ada riba di dalamnya, maka kita sholat, kita ngaji, kita ibadah di dalamnya, tapi Allah nggak ridho, Allah nggak suka, malaikat pun enggan untuk masuk ke dalam rumah kita, apalagi nyatet amal baik kita. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sebisa mungkin tahan, sabar. Saya sendiri pernah mengalami dulu. Saya waktu itu pernah punya mobil disita karena ada unsur riba di dalamnya. Saya nggak sanggup bayar karena bisnis bangkrut. Hingga kemudian kehidupan terus berjalan, dan singkat cerita pada waktu itu karena saya sering mengisi training dan seminar di berbagai kota, di berbagai daerah, di berbagai tempat, tentu saya butuh mobil. Dan itu belum ada zamannya ojek online atau transportasi online. Jadi tentu harus punya mobil sendiri. Nah, lalu apa yang kemudian terjadi adalah pada waktu itu saya bilang sama istri bahwa kita butuh mobil nih. Dan uang pada waktu itu cukup untuk beli DP mobil sejenis Avanza Xenia lah. Pada waktu itu uangnya baru sekitar 40 jutaan. Dengan uang 40 juta itu tentu saya bisa beli mobil second Avanza dan Xenia yang usianya mungkin sekitar sudah 3 tahunan. Nah, tapi pada waktu itu istri untungnya Allah beri hidayah untuk mengingatkan saya. Dia bilang bahwa kalau kita menjalankan atau melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, bangkrut lagi dong nanti. Riba lagi dong. Allah nggak suka lagi dong. Hancur lagi dong hidup kita. Nah, kemudian hidayah itu menular kepada saya dan akhirnya saya bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah, kuatkan hamba untuk tidak melakukan hal tersebut. Padahal butuh banget mobilnya, teman-teman. Ya akhirnya kita sabar, kita nabung terus, dan singkat cerita sekitar sebulan kemudian ada seorang yang sangat mulia, beliau menghampiri saya dan istri, dan kemudian beliau menanyakan apakah saya butuh mobil atau tidak. Dia orang kaya, dia punya mobil lebih, dan kemudian teman-teman, karena dia punya mobil lebih, dia bilang, berapa duit yang kamu punya? Dia bilang gitu kan.
Saya bilang, uang yang kita punya baru 40 juta. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, sini kasih saya 40 jutanya, kamu ambil mobilnya, dan mobilnya 100% hak milikmu. Dan tahu nggak mobilnya apa teman-teman? Mobilnya adalah mobil Eropa, keluaran terbaru, yang harganya bisa jadi 3-4 kali dari harga Avanza Xenia yang baru. Dan saya beli cash dengan harga 40 juta. Jadi mobilnya mobil sedan sport, dan saya bisa mendapatkannya dengan uang 40 juta. Dan ini miracle, keajaiban. Hingga kemudian saya menyimpulkan bahwa ketika kita bersabar untuk tidak melakukan apa yang Allah larang, maka Allah akan berikan kita sesuatu yang lebih daripada apa yang kita harapkan, dengan catatan Allah ridho dan Allah menghalalkannya untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi, dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.